Nah, kita kembali lagi pada video yang ketiga. Semoga sehat selalu ya Ananda, dan tetap semangat, dan semangat. Sekarang kita akan membahas yang berkaitan dengan akidah, tauhid, dan juga ushuluddin, Ananda. Namun, kita akan lihat terlebih dahulu pengertian dari masing-masingnya. Yang pertama adalah akidah. Ananda semuanya, akidah itu adalah pondasi dari segala amal yang kita lakukan. Amal dan akhlak tidak ada nilainya jika tidak didasarkan pada akidah yang kuat. Kita ambil contohnya pada sebatang pohon, Ananda. Silahkan nanti ya, Ananda bikin gambar sebatang pohon. Akarnya itu adalah akidah kita. Batangnya adalah ibadah pokok yang kita lakukan sehari-hari. Sementara daunnya adalah ibadah sunnah untuk memperbanyak amal ibadah kita. Sementara buahnya adalah akhlak kita. Yang tiga ini saling berkaitan. Akhlak, ibadah, dan akidah itu saling berkaitan. Semakin banyak makanan pohon, semakin baik hasilnya. Ananda semuanya, akidah berasal dari kata akidah, yaqidu, aqidata, yang berarti tali pengikat sesuatu dengan yang lainnya, sehingga nanti menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam kajian Islam, akidah berarti tali pengikat batin manusia dengan yang diyakininya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semuanya, kita kutip dari pendapat Muhammad Saltut. Dia menyampaikan bahwa akidah adalah pondasi yang di atasnya dibangun hukum-hukum syariat. Syariat merupakan perwujudan dari akidah. Oleh karena itu, hukum yang kuat adalah hukum yang lahir dari akidah yang kuat juga. Tidak ada akidah tanpa syariat, dan tidak mungkin syariat itu lahir jika tidak ada akidah. Prinsip-prinsip akidah ada 4 macam, Ananda. Yang pertama, pengakuan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Esa. Yang kedua, pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabinya untuk kaum mereka masing-masing, bukan menjadi Tuhan loh, Ananda, seperti yang dikisahkan dalam kisah Isa Al-Masih. Jadi pengakuan bahwa para nabi itu telah diangkat oleh Allah dengan sebenarnya untuk menuntun umatnya. Yang ketiga, kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Keyakinan seperti ini memberikan kesadaran bahwa kehidupan dunia bukanlah untuk selamanya. Kehidupan dunia akan berakhir
dan akhirat adalah tempat untuk kita selama-lamanya. Yang keempat, Nanda, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Adil. Jika keyakinan seperti ini sudah tertanam dalam hati kita, maka akan menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan di atas permukaan bumi ini akan mendapat balasannya di akhirat nanti. Nah, Ananda semuanya, itu hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Ananda semuanya, sekarang kita lihat pengertian yang kedua, yaitu tauhid. Kita ambil dari surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ini adalah landasan tauhid kita yang sangat dasar bagi umat manusia, tapi maknanya sangat dalam loh, Ananda. Menurut bahasa, kata tauhid itu berasal dari bahasa Arab. Tauhid bentuk masdar dari bahasa ataupun kata wahada, yang artinya adalah suatu keyakinan atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pengertiannya secara istilah, tauhid ialah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Nah, Anda semuanya, kesaksian ini dirumuskan dalam kalimat syahadat yang sering kita ucapkan dalam salat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah kunci untuk masuk ke agama Islam. Sekarang kita lihat ruang lingkup dari tauhid tersebut. Yang pertama, ruang lingkupnya adalah ma'rifat al-mabda. Apa itu? Mempercayai dengan penuh keyakinan tentang pencipta alam, tentang pencipta segala-galanya. Kita mempercayai itu dengan sepenuh hati, bahwa Allah lah yang menciptakannya. Hal ini sering diartikan dengan wujud yang sempurna, wujud mutlak ataupun wajibul wujud. Yang kedua, ma'rifat al-waqsitah, yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan tentang para utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi utusan dan perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan umat manusia untuk menyampaikan ajaran-ajarannya tentang kitab-kitab Allah yang dibawa oleh para utusan dan tentang para malaikatnya. Yang ketiga, ma'rifat al-ma'ad, yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan akan adanya kehidupan abadi setelah mati di alam akhir, dengan segala hal ihwal yang ada di dalamnya. Ihwal di sini adalah segala yang berkaitan dengan kehidupan setelah dunia.
kita masuk kepada macam-macam tauhid lagi. Yang pertama adalah tauhid uluhiyah. Tauhid yang berhubungan dengan ketuhanan, yaitu mempercayai bahwa hanya kepada Allah lah kita harus bertuhan, beribadah, memohon pertolongan, tunduk, patuh, dan sebagainya. Yang kedua, tauhid rububiyah. Tauhid yang berhubungan dengan sifat Allah yang maha memelihara, yaitu mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya pencipta, pemelihara, penguasa, pengatur, dan juga sebagainya. Yang ketiga adalah tauhid as-sifat. Tauhid yang berhubungan dengan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mempercayai hanya Allah yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan terlepas dari sifat tercela ataupun dari segala kekurangan. Yang keempat, tauhid yang berhubungan dengan kekuasaan Allah, yaitu mempercayai bahwa Allah sebagai satu-satunya zat yang menguasai alam semesta. Tidak ada lagi zat yang lain turut serta dalam menguasainya. Anda semuanya. Yang kelima adalah tauhid i'tiqadi. Tauhid yang berhubungan dengan kekuasaan Allah, yaitu mempercayai bahwa Allah sebagai satu-satunya zat yang menguasai alam semesta. Tidak ada lagi zat yang lain yang turut serta. Anda semuanya, yang kelima adalah tauhid i'tiqadi. Apapun yang terjadi pada diri manusia itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Anda semuanya, itu berkaitan dengan tauhid. Sekarang yang ketiga pengertiannya lagi, yaitu ushuluddin. Anda semuanya, kata ushuluddin itu terdiri dari dua kata, yaitu ushul berarti pokok ataupun pangkal, dan din yang berarti adalah agama. Jadi ushuluddin itu adalah ilmu tentang pokok-pokok ataupun dasar-dasar agama. Karena ilmu itu menguraikan pokok-pokok ataupun dasar-dasar agama dalam pembahasan ushuluddin. Dalam pembahasan kita, khususnya saat ini dilihat dari sudut pandang agama Islam. Jadi Anda semuanya, dasar agama di sini ialah kita lihat yang Islamnya. Dalam ilmu ushuluddin ada 3 pokok dasar dalam agama. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Anda semuanya, itulah pembahasan kita untuk kali ini. Kita akan bertemu kembali pada video selanjutnya. Terima kasih Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.